Bagaimana liku-liku perjalanan saya membuat planning dari tahun 2018 sampai sekarang? Simak ceritanya di sini. Assalamualaikum. Akhirnya bisa upload video lagi. Teman-teman maaf ya, ternyata pekan ini baru bisa upload. Dan untuk teman-teman yang baru singgah di channel ini, saya Eva, seorang istri dan ibu dari 3 orang anak. Channel ini berisi video proses perkenalan dan belajar saya dengan gaya hidup minimalis. Juga serba-serbi bagaimana membuat perencanaan dan planning. Dan seperti yang saya janjikan di depan, kali ini saya bakal cerita bagaimana liku-liku perjalanan saya membuat planning dari tahun 2018 sampai sekarang. Yuk kita mulai. Perjalanan saya membuat planning berawal di pertengahan tahun 2018. Waktu itu saya ngerasa pengaturan waktu saya berantakan dan pikiran saya overload memikirkan aktivitas yang tidak terkelola dengan baik. Merasa semua aktivitas adalah prioritas, sehingga rasanya semua harus saya selesaikan saat ini. Dan coba tebak apa yang terjadi? Kekacauan dalam pikiran malah membuat saya stres sendiri. Harus mulai dari mana? Akhirnya malah gak ada satupun aktivitas yang bisa dituntaskan dengan optimal. Dari kesemerawutan itulah saya mulai merenung, berdialog dengan diri sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi dengan waktu dan prioritas saya? Di mana letak masalahnya? Solusi apa yang mungkin saya ambil? Dan dari mana saya harus memulainya? Pelan-pelan saya mulai mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul tersebut. Saya mencari informasi seputar urgensi waktu, manajemen waktu, tentang prioritas, dan lain-lain. Baik dari buku, artikel di website, juga di video-video di YouTube. Dan beberapa sumber yang menginspirasi saya diantaranya buku saku dari A.A. Gim tentang kiat praktis manajemen waktu. Buku yang nangkring di rak buku lebih dari 15 tahun yang lalu. Kemudian buku selanjutnya yaitu 168 Hours dari Laura van der Kam. Buku terjemahan lama yang agak jelimet sih bacanya, tapi saya dapat banyak insight dari sana. Beberapa buku referensi Islam yang membahas urgensi waktu juga menginspirasi saya. Kemudian tulisan-tulisan seorang productivity coach yaitu Darmawan Aji. Saya juga pernah ikut kelas online-nya beliau tentang life plan yang juga banyak menginspirasi saya. Dan sumber lain yang gak mungkin saya absen satu-satu karena banyaknya udah lupa sumbernya. Jadi agak susah untuk lacaknya. Masa pencarian ini bermula awal tahun 2018. Dari proses penggalian informasi tersebut, saya melihat ada 2 hal yang harus saya benahi, yaitu soal prioritas dan manajemen waktu. Dan 2 hal ini bisa kita ikat dengan menuliskannya di buku planner. Itulah sebabnya akhirnya saya memutuskan untuk membuat planning dan menuliskannya pada buku fisik, tidak pada aplikasi di handphone. Lain kali boleh kita cerita plus minus antara bikin planning di buku fisik dengan di aplikasi ya. Yang mau ini saya bahas, absen di kolom komentar. Oke, kita sambung lagi cerita sebelumnya. Singkat cerita, saya memutuskan untuk memulai merencanakan hari-hari saya. Dan ini adalah buku planner pertama saya. Awal-awal memulai sesuatu, excited pastinya. Waktu berjalan, ada kendala dan tantangan yang harus dihadapi, maka konsistensi mulai deh diuji.
Wih, kalau ingat naik turunnya semangat dan mood aktivitas memplanning ini rasanya campur sari deh. Nano-nano banget. Sebenarnya up and down semangat itu hal yang wajar menurut saya. Sepanjang kita tahu caranya dan punya effort besar untuk bangkit dari kondisi dip atau terpuruk kita. Awalnya, buku yang saya gunakan adalah buku tulis biasa tebal 100 halaman. Merasa banyak yang harus dimuat di buku tersebut. Setelah habis buku pertama, saya menggantinya dengan buku yang lebih tebal, yaitu 200 halaman. Lalu, pernah juga saya memakai buku dengan ring supaya lebih fleksibel. Di perjalanan, saat saya membuat planning, saya juga berkenalan dengan bullet journal. Dan buku yang biasa digunakan adalah dotted book. Karena dotted book di pasaran lumayan harganya, jiwa produksi saya tertantang untuk bikin sendiri. Ini dia buku handmade saya yang pertama. Memang jauh dari sempurna, tapi saya sangat puas dan bahagia bisa menghasilkan karya. Buku ini saya pakai sampai habis, sampai kondisinya lecek kayak gini. Saya ketagihan untuk bikin buku dotted yang kedua. Yang ini bikin saya lebih bahagia lagi, karena hasilnya jauh lebih baik dari ekspektasi saya. Kapan-kapan bolehlah kita bikin tutorialnya ya. Yang pengen tutorialnya boleh komen di bawah. Selanjutnya, saya juga pernah pakai lembaran kertas A4 yang dilipat 2 lalu digabung per 5 pieces. Waktu itu saya ingin memisahkan planning per project agar lebih mudah dalam tracking. Dan yang terakhir yang saya gunakan adalah binder dengan dotted paper, dan itu saya gunakan sampai sekarang. Kenapa saya ganti-ganti berbagai versi buku? Tentu ada alasannya di balik itu. Kita bahas di video berikutnya ya. Itu cerita singkat perjalanan saya membuat planning dan buku apa saja yang saya pakai. Saya merasakan banyak manfaat yang didapat setelah saya menekuni aktivitas 2 tahun terakhir ini. Buat teman-teman yang sedang memplanning juga atau sedang journaling, sharing yuk di kolom komentar biar tambah kaya insight yang kita dapat. Dan yang belum subscribe dulu ya. Dan tekan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy planning, happy journaling. Assalamualaikum.